antara ku dan besi, di antara Ku dan besi, cuma besi tak dan ada yang lain. Ini memang langsung ku kiloin. Tiang lampu jalan pun dia curi, pagar rumah pun dia curi, Ya. besi jambatan pun dia curi, besi bangunan pun kena curi, lengkang besi pun kena curi. Mencuri besi ni Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, karena memang ada satu yang request dari DM Instagram, ya, dari video Ras Daniel, guys. Kenapa Indonesia dikaitkan dengan suka curi besi? Alamak. Oke. Dari sini saya paham, ya. Sebenarnya siapa yang dimaksud, ya. Tapi asal kalian tahu, guys, ya, tidak semua orang Indonesia suka curi besi, guys, ya. Tapi aku tahulah beberapa kelompok orang-orang yang sukanya ya memang curi besi, guys, ya. Dan please by the way jangan komen yang negatif, karena sebenarnya tidak semua orang seperti itu dan setiap negara pasti ada yang seperti itu. Kita coba lihat komen-komen, ya kan. Nah ini ya, saya menemukan beberapa komen-komen yang bijak, ya, walaupun ada beberapa yang tidak bijak juga, guys, ya. Kalau Indonesia suka besi, Malaysia pula suka kabel. Waduh, ini aku malah baru tahu, guys. Hari-hari kesuri kabel, sampaikan data ada rasa takut untuk mencuri. Aduh. Wah, ini nih, ada lagi nih. Konoha kan tak heran. Nah, ini satu komen yang cukup negatif, guys, ya. Oke, ini ya, ada Mustafa nih. Bersiap-siaplah warga Medan. Waduh, warga Medan buat operasi curi besi di Malaysia pula. Tetapi banyak case curi tayar, rim, kereta dan motor semakin meningkat di negara ini. Aduh. Video yang bagus untuk edukasi. Masalah kriminalitas begini murni karena faktor ekonomi individu, bukan tabiat bawaan satu negara. Nah, ini guys, betul ya. Baik di Indonesia maupun Malaysia. Seiring dengan makin ketatnya hukum dan membaiknya ekonomi, stigma negatif seperti ini pasti bakal hilang dengan sendirinya. Aduh. Nah, ada yang komen, alamak. Nah, ini dan ini mendunia. Nah, tapi oke lah, geng, kita akan coba untuk melihat dan mendengarkan bagaimana ulasan dari Ras Daniel kenapa Indonesia dikaitkan dengan suka curi besi. Oke, geng, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, guys, ya. Dan seperti biasanya selain tekan link Shopee yang ada di bawah video ini, siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Coba nonton sama-sama, guys, seperti apa video ulasan dari Ras Daniel. Kenapa rakyat Indonesia dikaitkan dengan suka curi besi? Tahu tak korang bahawa dekat Indonesia ada istilah rakyat besi. Rakyat besi ni menunjuk kepada pencuri yang suka curi besi. Tiang lampu jalan pun dia curi, pagar rumah pun dia curi, besi jambatan pun dia curi, besi bangunan pun kena curi, lengkang besi pun kena curi. Mencuri besi ni untuk dijual dekat kedai besi buruk untuk dapatkan wang. Sebab tu kalau tengok kat social media, banyak meme pasal rakyat besi ni. Sampai lagu Tensi pun diorang ubah jadi lagu pasal curi besi. Antara ku dan besi, di antara Ku dan besi, cuma besi tak dan yang lain. Ini memang langsung ku kiloin. Dan bukan semua kaum Indonesia yang terlibat. Yang kena terbias rakyat besi ni adalah orang Medan dan orang Madura. Ya, cukup famous sih. Sampai di Malaysia loh terkenal, guys. Oke. Kalau kita tanya ChatGPT atau kita tanya orang, kenapa Indonesia curi besi? Mesti jawapannya adalah sebab negara miskin atau sebab negara undang-undang tak kuat. Tapi bila fikir balik, kalau itulah jawapannya, mesti seluruh Indonesia macam tu. Tapi ini tak. Kes rakyat besi ni hanya khusus distereotipkan kepada orang Medan dan orang Madura.
Sebenarnya ni semua ada kena-mengena dengan budaya. Selalunya kita cuma ambil tahu budaya ni cuma benda-benda yang indah. Contohnya kesenian, perayaan, pemakaian, pemakanan. Tapi ramai tak tahu cerita pasal budaya jenayah. Semua tempat ada budaya jenayah masing-masing. Sebagai contoh, dekat Amerika Latin, jenayah yang paling berkuasa adalah kartel dadah. Sementara tu dekat Timur Tengah, jenayah apa yang paling kerap berlaku atau dikaitkan secara stereotip adalah keganasan, peperangan antara puak, mazhab dan aliran pemikiran. Kalau kat Eropah pula, jenayah yang paling kuat adalah kes jenayah seluk saku. Ramai pelancong barang kena curi, kena scam. Jadi kat sini kita boleh nampak setiap wilayah ada jenayah tersendiri. Kita balik ke Amerika Latin. Kalau kita tengok tradisi diorang, dari dulu merupakan pertanian, tanah subur. Jadi masyarakat Amerika Latin dari dulu dah power bab-bab pertanian. Jadi apabila petani ditekan, lepas tu nampak pula pegawai, golongan elit, bangsawan semua terus kaya, golongan petani kekal miskin. Beza jurang ekonomi yang ketara. Jadi apa yang diorang lakukan adalah tanam kokain. Penanaman kokain ni sebab diorang adalah petani sejak awal. Diorang kumpulkan kuasa jadi satu kumpulan besar dan akhirnya menjadi kartel. Kalau kita tengok cerita pasal kartel-kartel ni, semangat kekeluargaan antara ahli mafia sangat kuat sebab diorang sebenarnya orang yang tertindas. Sekarang kita tengok pula dekat Timur Tengah. Punca utama jenayah kat sana ialah keganasan dan peperangan antara puak. Sebab diorang tinggal di padang pasir tandus yang sangat sedikit sumber untuk kehidupan. Air sangat sukar diperolehi dan kalau dapat air contohnya sebaldi pun nak kongsi dengan berpuluh-puluh keluarga memang tak cukup. Jadi apa yang boleh diorang buat adalah hapuskan atau mengusir jiran-jiran lain supaya cukup menampung baldi air untuk satu keluarga. Sebab budaya dari dulu memang macam tu. Diorang dah memang biasa bergaduh sesama sendiri. Diorang mudah curiga. Jadi untuk zaman sekarang, kalau ada pandangan yang berbeza, diorang akan serang atau diusir. Itulah ciri orang gurun. Diorang memang dah biasa, dah memang termaktub dalam diri sebab budaya macam tu dari dulu. Jadi jenayah paling dominan di Timur Tengah berkaitan dengan keganasan antara puak dan etnik. Kalau kita pergi ke Eropah, jenayah pickpocket memang berluasa sebab pelancong ramai. Ia adalah benua yang paling banyak dikunjungi oleh pelancong dari seluruh dunia. Sejak dari dulu, orang Eropah rasa diri diorang paling berpendidikan, paling bertamadun. Orang luar tidak. Jadi orang luar selalu jadi mangsa diorang. Untuk zaman sekarang, ramai orang Eropah lakukan jenayah seluk saku dan mangsa jenayah pula adalah pelancong-pelancong. Jadi secara ringkasnya, jenayah tidak boleh dilihat hanya sebagai pelanggaran undang-undang tetapi berkait rapat dengan budaya masyarakat setempat. Bila kita faham bab ni, baru kita boleh masuk jenayah di Indonesia, lebih-lebih lagi terhadap orang Medan dan Madura. Orang selalu kata Madura suka besi atau suka curi besi. Tapi sebenarnya bukan sebab budaya suka mencuri. Cerita dia lebih kepada sejarah hidup dan keadaan tempat asal mereka. Orang Madura asalnya dekat dengan budaya Jawa. Jawa tradisional banyak hidupnya secara petani, bercucuk tanam. Masalahnya, tanah di Madura agak tandus dan susah untuk pertanian besar-besaran. Jadi ramai orang Madura dari dulu terpaksa jadi keras dan tahan lasak, berhijrah cari rezeki ke tempat lain. Bila berhijrah, ramai tak ada pendidikan tinggi atau akses kerja formal. Jadi mereka masuk kerja yang tak perlukan sijil tapi perlukan kerajinan dan ketahanan fizikal. Sebab tu banyak orang Madura jadi tukang besi, pengumpul besi buruk, tukang gunting, kecil, buka warung 24 jam dan sebagainya. Kerja jenis ni perlukan usaha kuat, bukan kelulusan tinggi. Disebabkan ramai berada dalam industri besi buruk, mereka dah ada rangkaian jual beli besi. Jadi kalau ada segelintir orang buat jenayah curi besi, mereka lebih mudah jual sebab saluran dan kenalan memang dah wujud dalam dunia besi buruk. Itu yang buat stereotip orang Madura suka curi besi muncul. Tapi itu bukan bermaksud semua orang Madura macam tu. Medan pula lain cerita. Medan dari dulu memang bandar pelabuhan besar dekat Selat Melaka. Kawasan pelabuhan biasanya keras, sibuk
penuh persaingan dan banyak industri. Sebab pelabuhan perlukan banyak logam dan besi. Industri besi di Medan memang besar dari dulu lagi. Pada masa yang sama, budaya pelabuhan juga melahirkan kelompok samseng dan gangster yang kuat pengaruhnya. Jadi gabungan industri besi dan budaya jalanan keras ni menyebabkan wujud kes curi besi yang berskala besar. Sebab permintaan besi memang ada, pembeli ada, kilang ada, rangkaian jual beli pun dah lengkap. Jadi kesimpulan mudahnya, orang Madura curi besi sebab faktor kemiskinan, tanah tandus, penghijrahan, kerja keras tak formal. Ramai masuk industri besi buruk. Medan pula sebab bandar pelabuhan, industri besi besar, budaya gangster dan persaingan keras, kecurian besi jadi lebih terancang. Jadi kalau orang tanya, kenapa orang Medan dan orang Madura suka curi besi? Jawapannya bukan sebab kemiskinan semata-mata, sebab tak tepat. Tapi gabungan sejarah ekonomi, geografi dan pekerjaan yang membentuk budaya jenayah tertentu. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Ya itulah satu video dari Ras Daniel. Ini barulah paham guys ya, kenapa Indonesia dikaitkan dengan suka curi besi guys. Aduh ya, jadi sampai di menit ke-4 ini ya, Ras Daniel ini menceritakan. Jadi sebenarnya tak kisahlah mau itu dari tanah Arab ya, atau mungkin dari Eropa sekalipun ya, selalunya jenayah itu ada di mana-mana guys ya, di mana-mana, serius ya, tak kisah itu di Indonesia, bahkan di Malaysia pun juga ada guys ya, kan kalian pasti paham lah guys ya. Kita coba baca komen-komen ya dekat YouTube dari Ras Daniel ya, itulah alamak Medan dan Madura mendunia. Nah kan, oke, Malaysia next level sedikit sebab curi benda yang bermain dengan nyawa, kabel elektrik, kabel Telkom transforma TNB yang apa ini, kecundang disebabkan nak curi transforma. Nah kan guys, oke, pencuri itu akan senantiasa bernasib sangat malang, inilah janji Tuhan yang pasti. Nah itu guys ya, Indonesia ramai yang tinggal di bawah kolong. Fakta, bukan fakta. Kamu melihat itu hanyalah di ibu kota ya. Kalau menyusuri Indonesia, itu sangat luas sekali dan gak semua orang tinggal di bawah kolong. Jadi tak bisa disamaratakan begitu guys ya. Hantu besi Indonesia, aduh. Rakyat curi besi, pejabat curi duit rakyat. Nah, aduh, ada apa lagi nih? Di Malaysia pun ada Matjian. Apa ini? Matjian ini. Matjian. Tak ada pula curi besi. Maksudnya Matjian itu apa? Nah, harusnya judulnya kenapa Malaysia suka curi kabel, Indonesia pula suka curi besi buruk. Ya itu mungkin lebih tepat guys, lebih fair ya. Di antara kuda dan besi, cuma besi tak ada yang lain. Nah itu. Jadi saya lihat memang ya ada komentar yang positif, ada juga komentar yang negatif juga guys. Jadi memandang satu masalah itu ya bukan karena masalah negaranya guys ya, karena tidak semua orang seperti itu ya di satu negara, dan pasti ada orang seperti itu juga di satu negara guys ya, gitu. Jadi itulah, jadi tidak bisa disamaratakan guys ya, karena sejatinya baik itu di Arab Saudi sekalipun ya, di negara-negara Arab ya, yang mungkin level imannya lebih kuat daripada kita maybe ya, ternyata ada juga yang case-case jenayah juga ada ya. Bahkan di Eropa yang terkenal si paling pintar, si yang terpaling smart ya, ternyata ya ada juga case-case seperti itu guys ya, begitu. Oke. So geng, ya kalau kalian macam mana ini, boleh komen lah di ruang komentar guys ya. Oke, Malaysia masa ini sebenarnya subscriber saya nih guys. Pernah komen nih beliau nih di YouTube saya guys, Saiful Nizam Yusuf ya. Malaysia masa ujung 80-an dan 90-an masalah pencurian besi buruk sangat-sangat tinggi. Selepas ekonomi Malaysia semakin baik, pekerjaan semakin banyak, lebih dari jumlah pekerja tempatan, kawasan perindustrian dan kilang-kilang bermunculan macam cendawan tumbuh selepas hujan. Terjadi pula di setiap negeri dalam jumlah yang banyak mendadak, ditambah campaign dan hukuman berat untuk yang terlibat dengan dada jenis kuno seperti candu, heroin, morfin dan dada. Kok tahu bang?
kok tahu jenis-jenis dada ini? Mencurigakan. Model lama pun kurang drastik di pasaran. Masuk pula dada jenis pil kuda eramin. Kok tahu bang? Ekstasi dan dada sintetik dan dada bla bla bla. Oke. Nah, Gian terus nak mampus, maka kecurian jadi semakin hilang ditelan masa. Tetapi bergantian dengan kes-kes menipu, samun, ragut, ugut, kutip, zakat. Oke. Dan jenayah sosmed. Jenayah sosmed itu gimana guys? Bila nampak orang Malaysia kutip atau curi besi buruk, jadi sangat-sangat dipandang rendah oleh sesama sendiri, maka sedikit-sedikit profesion besi buruk tersebut ditinggalkan. Nah, oke. Jadi kesimpulannya guys, tak kisah itu dekat Malaysia, dekat Indonesia, itu pasti ada yang seperti itu guys, ya pasti seperti itu. Nah, kebetulan tadi contohnya ada segelintir orang-orang ya, terutama dari Medan dan juga mana tadi? Madura. Sama-sama M-nya ini ya. Sama-sama berawalan M. Ya, faktor sejarahnya begitu guys ya. Itu. Oke, so ya gimana? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Tapi yang agak disayangkan begini guys. Kalaulah mengutip besi buruk, besi yang misal tak dipakai ya, itu it's okay geng. Yang jadi masalah itu terkadang mereka ini mengambil besi yang besinya ini masih terpakai. Misal jembatan, itu kan berbahaya guys kalau diambil ya. Misal kalau jembatannya roboh macam mana, atau mungkin lampu tengah jalan diambil, kalau lampunya itu tak mau hidup atau mungkin roboh ya jadi apa guys ya, bisa mengorbankan semua orang nih, takutnya kan begitu ya. Itulah guys ya. So ya, kita hanya bisa berharap yang baik-baik. Semoga kes-kes seperti ini semakin lama semakin hilang, kebiasaan seperti itu semakin lama semakin hilang guys ya. Karena sejatinya mencuri itu ya sebenarnya ya hukumnya haram guys ya. Apalagi mencuri fasilitas sarana untuk kepentingan orang banyak. Nah kan geng ya. Jadi gara-gara satu orang akhirnya menyusahkan orang banyak guys. Itu ya yang jadi problem itu ya. Oke, so menurut kalian macam mana? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulang sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.